Tapi ya itu sih balik lagi kayak apa ya, setiap orang pasti punya momen dan waktunya sendiri. Jadi Tasya selalu kayak mikir apa ya, nggak apa-apa, setiap orang kan nggak ada yang lagi lomba gitu. Bener juga sih. Jalannya pasti beda-beda, setiap orang pasti ada waktunya, setiap orang pasti ada masanya gitu. Jadi kalau Tasya sih pasti nggak pernah sih Kak ngerasa kayak gitu. Capeknya tuh lebih karena sendiri kali ya. Sendiri di rumah. Jadi kalau ada apa-apa itu nggak bisa. Kadang kalau udah capek gitu kan kayak pasti kita tetap harus ngelakuin aktivitas loh. Bener. Kayak capek tuh harus yang tetap masak loh. Tasya kan selalu masak juga. Tasya suka masak. Kita nggak bisa ngandelin orang tua lagi. Itu kadang kayak ya Allah kayak pengen pulang. Escape kalau lagi pusing, lagi stres, lagi burnout. Tasya tuh bener yang kayak tadi Tasya bilang, kalau udah capek itu pasti Tasya tidur. Jadi jangan khawatir ya kalau misalkan Tasya berhari-hari nggak bisa ditelepon, nggak bisa dihubungi, mungkin dia lagi hibernasi, lagi stres. Ada juga yang orang misalkan lagi stres nih, lagi ada pikiran. Ada orang yang tipenya kalau misalkan stres, lagi ada masalah, misalkan berantem sama pacarnya, di kantor diomelin sama bos, waktu lagi bikin konten misalkan lagi. Zaman sekarang kan mau jadi content creator tuh seru ya. Iya, misalkan bener. tinggal di syuting terus upload di TikTok gitu, kadang lucu, bisa jadi cuan juga. Tapi kadang-kadang ada yang wah nggak seru, konten lu jelek. Nah, orang-orang yang kadang-kadang merasakan kayak gini kan suka cerita. Nah, kalau Tasya sendiri, orang yang tipenya bercerita atau mendem perasaan? Sebenarnya apa ya, Tasya tuh nggak mau yang langsung cerita sih Kak. Jadi Tasya kayak cari tahu dulu nih. Terus apa ya, kenapa ya, apa yang kurang dari aku gitu kan. Terus kayak setelah mungkin Tasya tenang, lega, mungkin ada yang Tasya percaya gitu kan. Biasanya sih Tasya kalau cerita tuh udah bener-bener yang capek gitu Kak. Udah bener-bener kayak udah, aduh kayaknya udah di aku, titiknya jenuhnya. jadi kayak aku cerita, kalau misalnya selagi Tasya masih bisa menyelesaikan, masih bisa menahan kayak gitu tuh biasanya Tasya ya udah sih gitu, paling nanti juga selesai, bisa berlalu lah gitu. Akhirnya Tasya biasanya cerita sama adik Tasya yang paling dekat gitu. Gitu sih Kak. Yang membuat adik Tasya ini menjadi orang kepercayaan itu apa? Apa karena emang nggak bakal bocor cerita ke orang tua? Atau mungkin sebenarnya karena ya udah bertahun-tahun aja sama dia hidup? Jadi Tasya sama adik Tasya itu cuma beda 1 tahun 3 bulan. Terus kita bener-bener kayak bestie dari kecil sampai sekarang. Terus kayak dia juga sekarang udah duluan menikah. Nggak apa-apa tuh dilangkahin? Nggak apa-apa. Kakak ini Udah duluan menikah. Jadi bahkan kita kemana-mana pun, dia ke Jakarta juga nemenin Tasya. Tapi dia duluan yang dapat jodoh. Adiknya Tasya itu masih di Medan? Udah di Jakarta, kita berdua Jakarta. ngerantau kan ke Jakarta. Terus ternyata di sini dia menemukan jodohnya. Jadi kayak kita tuh dari dulu tuh selalu bareng, kemana-mana bareng. Ya begitulah. Berarti akhirnya dia pacaran, Tasya jadi laler dong sementara jadi nyamuk. Jadi kayak ya udah, akhirnya apapun itu Tasya, kita selalu cerita berdua. Dia juga cerita apapun itu ke Tasya. Jadi dia tempat yang paling Tasya percaya sih. Gitu. Kadang-kadang kan juga waktu lagi lagi Tasya upload cover-cover lagu, kan pasti banyak tuh yang memberikan respon, ada yang responnya positif, ada yang responnya negatif. Nah, kalau misalkan Tasya sendiri pernah nggak ngerasa overwhelmed, stres, kesel gara-gara sosmed? Entah itu gara-gara komen atau ngeliat teman-teman gila udah pada sukses semua nih. Buset. Pasti pernah sih Kak, tapi ya itu sih balik lagi kayak apa ya, setiap orang pasti punya momen dan waktunya sendiri. Jadi Tasya selalu kayak mikir apa ya, nggak apa-apa, setiap orang kan nggak ada yang lagi lomba gitu. Bener juga sih. Jalannya pasti beda-beda, setiap orang pasti ada waktunya, setiap orang pasti ada masanya gitu. Jadi tinggal gimana caranya konsisten, terus jangan banyak mikirin omongan orang. Yang penting kita tetap berusaha dan belajar gimana caranya menjadi lebih baik lagi, biar dia lihat kita lebih baik lagi gitu. Jadi kayak ya buktiin aja sih Kak. Benar. Yang tadi gue tangkap adalah hidup itu bukan perlombaan ya. Iya. Udah ada takdirnya masing-masing. Bener. Benar. Nah, Nggak perlu dibikin stres ya, karena kalau misalkan stres ngejalaninnya juga susah, mau berkembang juga susah. Benar sih Kak. Kayak gitu aja sih Tasya mikirnya kalau memang ada komentar atau hate comment gitu-gitu. Tapi dibalik semua itu yang pasti namanya orang tua kan pasti pernah ngerasa kayak khawatir. Kadang-kadang juga mungkin kalau lagi teleponan sama mungkin mama papa nggak tinggal bareng sama Tasya mungkin ya. Sekarang kan mungkin sebulan atau seminggu sekali mungkin teleponan mungkin ya. Setiap hari malah. Setiap hari.
Pernah gak mereka tuh kayak ngedenger suara Tasya, kayak, ini kayaknya anak gua ada apa-apa deh nih. Pas mereka nanya, kamu kenapa? Lebih cerita apa lebih nahan? Sebenarnya jarang sih Kak, karena apa ya, mungkin lebih kayak gini kalau mama nih yang sering ini kan, Kak mana kok nggak ada kabarnya kayak gitu. Kenapa di rumah di sini aja loh nggak kenapa-napa gitu. Tumben nggak nelfon, padahal setiap hari nelfon. Mama papa telepon apa Tasya yang telepon? Kadang Tasya duluan, kadang mama duluan. Jadi kayak ada aja gitu. Pokoknya lucu sih Kak, tapi selalu jarang sih kalau mama tuh kenapa Kak ada apa gitu. Jadi lebih lagi ngapain Kak, gimana kabarnya gitu. Pernah sampai capek, kayaknya gue pulang aja deh, nggak mau di sini lagi. Kan bagi beberapa orang tuh, kalau misalkan dilihat di sosial media ya, kayaknya Jakarta tuh bukan kota gue deh, kota yang terlalu cepet, kota yang orang-orangnya matanya cepet sinis, kota yang orang-orangnya gampang ngejatohin di komen-komen, bahkan ketemu langsung, atau mungkin kota yang rasanya hidupnya terlalu sulit untuk diikutin. Pernah kepikiran sampai kayak gitu gak, stressfulnya Tasya? Kalau Tasya sih pasti nggak pernah sih Kak ngerasa kayak gitu. Capeknya tuh lebih karena sendiri kali ya. Sendiri di rumah. Jadi kalau ada apa-apa itu nggak bisa. Kadang kalau udah capek gitu kan kayak pasti kita tetap harus ngelakuin aktivitas loh. Bener. Kayak capek tuh harus yang tetap masak loh. Tasya kan selalu masak juga. Tasya suka masak. Kita nggak bisa ngandelin orang tua lagi. Itu kadang kayak ya Allah kayak pengen pulang gitu kan. Dulu kenapa ya aku nggak ini manfaatin gitu, kenapa aku nggak manfaatin belajar masak ya dulu sama mama, kayak gitu. Lebih kayak kenapa waktu yang dulu itu tuh kayak kenapa ya aku lebih banyak tidurnya dulu di rumah, kenapa ya? Malah kalau dibangunin susah ya? Tasya masak? Bener, kayak kadang kenapa ya aku subuh dulu harus kayak dibangunin dulu, sekarang kan kayak udah subuhan tuh harus dibangun pagi, terus udah masak, lebih ke kangen, pengen pulangnya tuh lebih ke situ Kak. Jadi kalau capek nggak capek tuh harus dikerjain kan sekarang. Benar banget. Karena udah sendirian jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi stres atau mungkin lagi pusing, kadang-kadang kan kalau misalkan contoh nih gue lagi banyak kerjaan, terus tiba-tiba misalnya deadline dari kantor, atau misalkan teman-teman ngajakin ngumpul tapi aduh duitnya lagi cekak lagi, terus stres. Biasanya gue gitar-gitaran atau misalkan main game. Itu self love menurut gue. Kalau Tasya, self love-nya kalau lagi escape, kalau lagi pusing, lagi stres, lagi burnout? Tasya tuh bener yang kayak tadi Tasya bilang, kalau udah capek itu pasti Tasya tidur. Jadi jangan khawatir ya kalau misalkan Tasya berhari-hari nggak bisa ditelepon, nggak bisa dihubungi, mungkin lagi hibernasi, lagi stres berat. Tasya pasti tidur. Terus kalau misalnya Tasya suka nonton film, biasa Tasya nonton film sambil makan. Terakhir film apa yang lagi ditonton Tasya? Drakor sih. Drakor ya? Tasya suka, pokoknya banyak film yang Tasya suka nonton film lah pokoknya. Tasya makan, terus Tasya kalau misalnya udah capek, Tasya selalu olahraga sih Kak pagi. Jadi berarti daily life Tasya nih, bangun pagi Tasya sholat pagi, terus jogging. Nggak sarapan dulu? Enggak, Tasya jogging dulu. Kan perut lapar? Nggak lapar sih. Wow. Kita akan bahas itu tuh ya, gimana caranya supaya pagi-pagi bisa olahraga sebelum sarapan. Jadi Tasya olahraga, terus sarapan, terus sholat. Kayak biasa sholat duha, terus istirahat bentar. Itu kan ada selang tuh jam 10, jam 11, istirahat bentar tuh. Terus Tasya di situ kadang Tasya mikirin konten dan segala macem, ngelis gitu-gitu. Terus akhirnya sholat. Kalau misalnya di rumah aja nih ya, edisi di rumah aja. Terus sholat. Biasanya Tasya tuh berselang jam 1, jam 3 itu Tasya kalau ada makan. Itu makan dulu dong, lupa. Masak. Di situ Tasya masak, makan dan segala macam. Terus istirahat. Terus Tasya biasanya sore itu kalau misalnya nggak ada kegiatan banget tuh, Tasya bikin konten buat upload di sorenya. Oh jadi mikirnya tuh abis olahraga, mikirin konten, udah ngelis tuh apa aja yang mau dibikin, makan, baru abis bikin kontennya. Iya, bikin kontennya. Nice. Jadi tuh Tasya udah stok berapa kali kontennya gitu, tinggal di-upload aja.